kita lihat dulu ya seperti apa sih fakta visual dari Dian Nursiati. Ini dia. Sosok Dian Nursiati mendadak viral di media sosial setelah mengunggah video berisi pengalamannya diremehkan tentang mimpinya yang ketinggian menimba ilmu di luar negeri. Wanita muda asal Karawang ini diremehkan karena dirinya hanyalah seorang anak supir angkot. Namun Dian berhasil membuktikan dan berhasil lulus menjadi sarjana di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Unggahan Dian tersebut mendapat reaksi positif dari netizen yang menyebut Dian adalah sosok yang inspiratif. Seperti apa ya cerita lengkap Dian tentang pengalaman berharganya tersebut? Langsung kita viralin aja yuk! Ya, pertama-tama keluarga besar Kopi Viral ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk saudara kita Dian yang berhasil mendapatkan gelar S1 di salah satu universitas di Taiwan. Ya, kenapa yang namanya Dian ini mungkin banyak ya yang mendapatkan gelar S1, tapi Dian ini berangkat dari rasa sebetulnya ya bisa dibilang rasa dibully, rasa dikecilkan. Dikecilkan oleh teman-teman sekitarnya, itu menjadi peluru buat Dian untuk membuktikan bahwa Dian ini walaupun kamu adalah anak dari Supir angkot. seorang supir angkot, ayah kamu bekerja sebagai seorang supir angkot, tetap Dian mampu untuk akhirnya menaklukkan menjadi S1 lulusan Taiwan. Selamat ya Dian. Oh, Bapak. Pak, maju Pak. Bapaknya juga. Kasih buat Bapak dong. Oke. Terima kasih. Biasanya kan kalau kita kasih kembang kan cipika-cipiki ya. Tapi karena COVID, Bapak udah mau begini, oh nggak jadi. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Silakan Tepuk duduk. tangan dong buat Dian dong. Keren. Baik. Keren. Iya, Dian siapa? Dian Nursiati, Dian Nursiati dengan Bapak Daman Sudirman. Bapak Daman. Bapak siapa Pak? Daman Sudirman. Pak Daman Sudirman. Pengulangan ya Daman Sudirman namanya. Sunda Pak? Sunda. Bisa, Betawi bisa. Betawi bisa. Betawi. Iya. Aslinya dari mana? Bekasi. Bekasi. Di mananya Pak Bekasi Bekasinya? paling timur. Yang Bekasi Timur. Paling ujung ya? Paling Paling ujung. ujung. Oke, Dian, boleh cerita nggak apakah betul memang kamu itu dari perasaan sakit hati, dikecilkan teman-teman, dibully, ya, dibilang, ah lu cuma anak tukang angkot, lu nggak akan pernah bisa jadi lulusan S1. Iya. Itu membakar semangat kamu, betul nggak? Iya, bener. Apa yang mereka katakan? Tapi tujuan pertama kuliah kan sebenarnya bukan untuk balas dendam ya. Betul. Iya kan, seperti itu. Cuman ketika banyak orang yang meragukan seperti itu, ya akhirnya ya Dian cuma bisa sabar terus berusaha bahwasanya tujuan Dian, yakin nih tujuan Dian bakalan bisa gitu. Oke, yang perlu kita tahu dari awal, Dian, kamu lahir dari orang tua yang mohon maaf Iya. penuh dengan keterbatasan. Iya, iya. Pas-pasan gitu. Ya. Betul, Iya, betul. betul. Ya. Kamu dibesarkan oleh kedua orang tua kamu sehingga kamu lulus SMA waktu itu, SMK. ya SMK. Dan yang perlu kita ketahui di awal mula akhirnya kamu tertarik dan berminat dan mempunyai keinginan untuk sekolah atau kuliah ke luar negeri. Iya. Biaya bagaimana? Hal-hal yang lain bagaimana? Atau awalnya kamu berangkat ke sana untuk apa? Bisa cerita? Oh, jadi sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk kuliah Kak. Awalnya nih? Awalnya nggak ada pikiran sama sekali. Jadi lulus SMK pengennya langsung kerja. Langsung kerja. Karena tersendat banyak hal, Iya. akhirnya karena Dian juga sambil kerja kan waktu itu di perpustakaan. Jadi Oh, sambil pada saat SMK. SMK? Saat Oke. SMK juga kerja di perpustakaan. Habis itu Belum ada mimpi untuk luar belum negeri ada nih? sama sekali. Oke. Mendadak dari pihak sekolah SMK Bina Karya, Ya. kepala sekolahnya bilang, Neng coba aja daftar seleksi, ada nih kuliah dan magang kerja di Taiwan. Oke. Awalnya mau ke Jepang karena terlalu mahal, nggak berani dong, akhirnya ke Taiwan. Terus Pak, soal biaya, kata kepala sekolahnya nggak apa-apa, maju aja dulu. Maju aja dulu, akhirnya minta konfirmasi dari orang tua. Sebentar, mohon maaf saya potong. Iya. Sebelum melanjutkan yang lagi. Berarti pihak sekolah menawarkan kamu, Pinjaman. berarti kamu mempunyai nilai yang cukup bagus dan potensi yang cukup bagus menurut sekolah. Iya dong? Iya. Pasti kan dilihat. Iya. Masuk ke merendah. Oke, akhirnya pihak sekolah mendorong untuk Iya. kamu berusaha. Terus? Iya.
Dan waktu itu seleksi kan banyak Ya. dari siswa-siswa lain. Oke. Yang lolos itu kita 12 orang. Oke. Dan 12 itu hebatnya si SMK ini memfasilitasi untuk pinjaman. Serius? Serius, 12 orang ini dikasih pinjaman penuh dari sekolah. Hah? Bahwasanya kalian harus berangkat waktu itu. Mohon maaf, berapa per siswa Di nominalnya? angkatan pertama pas keberangkatan dia itu 15. 15 juta per anak. Iya. Pak, dengar kayak gitu gimana, Pak? Nanti untuk gantinya gimana? Kita kesini dulu ya. Iya. Untuk gantinya itu kan pinjaman kan, harus dibayar kan? Iya. Gimana awalnya tuh? Pusing nggak? Awalnya udah pusing, Pak. Udah dangdut. Pokoknya minjem ke tetangga udah nggak ada yang percaya, Pak. Ah. Supir angkot mau bayar utang segitu, utangnya duitnya dari mana? Orang Ada paling- keraguan di awal Ada nih. keraguan. Ah. Ini keraguan itu udah simpang siur. Diiyain Simpang apa siur. tidak? Iya. Iya. Bahasanya juga bahasa jalanan ya. Diiyain atau tidak? Terus? Keinginan anak kuat, Pak ya. Iya. Maunya. Oke. Sedangkan saya untuk perguruan tinggi katakan tidak mampu, Pak. Sebentar. Dia kenapa kamu? Kenapa sampai meneteskan air Apa? mata ya? Dengar Bapak ngomong, minjem aja orang nggak ada yang percaya karena supir angkot. Iya. Kenapa sampai kamu meneteskan air mata dia? Kenapa? Wah, di awal takut, Kak. Ya, Takut, karena ya mikir, iya sih, bayar dari mana gitu kan. betul. Takutnya malah jadi nyusahin Bapak ya. Terus? Tuh pada saat itu, Mama tanda tangan paling terakhir. Dia bilang, tar dulu, di ekonomi ini lagi begini. Oke. Iya. Lu mau keluar? Iya, tanggung jawab nggak nih? Pokoknya ibaratnya Dian percayainnya sama Mama gini, ketika Mama percaya, Ya. Dian bakal tanggung jawab. Betul. Oh. Karena ada rasa tanggung jawab karena orang tua kita udah kasih kepercayaan ya kan. Waktu itu sempet down, pergi ke sekolah, konfirmasi lagi sama kepala sekolah bilang, kamu kan di sana program Iya. sambil magang. Nah nanti Neng bisa bayar hutangnya itu dari magang tadi, Oh, jangan takut. itu salah satu cara kamu meyakinkan kedua orang Orang tua tua. kamu. Oke, ya singkat cerita Bismillah berangkat. Berangkat. Oke, gimana itu anak berangkat ke nganterin ke bandara? Nganterin, Pak. Nganterin. Ya gitulah. Hati ini ada ngasih apa tidak? Ya kita berdoa aja kepada Allah lah ya, supaya dimanapun dia berada selamat intinya. Masih mikir 15 juta dong tuh? Iya. Itu mah udah pasti, Pak. Iya. Tapi Pak, sekarang walaupun sempat maju mundur, ngelihat anak nih lulusan sarjana bahkan dari luar negeri. Dari mohon maaf ya, orang bilangnya tadi Bapak sendiri mengatakan minjem uang aja nggak dipercaya karena supir angkot. Betul. Apa yang Bapak lihat? Kenapa menurut Bapak anak Bapak ini bisa sukses sampai sekarang? Karakter apa yang dia punya? Keyakinan apa, Pak? Oh. Keyakinannya mungkin dengan keteguhan dia sendiri ya. Keinginan dia ingin jadi istilahnya katakanlah kakak-kakaknya cuma hanya tamatan SMK gitu ya. Dia Iya. pengen lanjut ke perguruan tinggi. Ini keinginannya keras gitu ya, kemauannya. Ya. Yang saya tahu begitu mendengar dia, Pak, Mak, saya lulus jadi sarjana. Saya sampai lari. Ya Allah. Akhirnya mata udah jatuh duluan. Astaga. Saya sampai lari cari cucu saya. Lihat bibi kamu udah jadi tukang sarjana. Astaga. Sampai begitu. Saya hanya supir angkot. Iya. Yang hanya penghasilannya angin-anginan. Ada gede, ada kecil, kadang-kadang beras juga nggak kebeli, Pak. Setoran juga nombokin. Setelah Covid, saya udah 2 tahun ini udah nggak narik, Bu. Ya. Oke, itu kan setelah mendapatkan kabar Dian lulus. Ya. Nah, Dian yang penasaran ya sebelum kita menunjukkan ini ada artikel atau fakta visual yang akhirnya kamu viral dan kita tahu. Ketika kamu datang awal ke sana, gimana tuh kondisinya? Dian sempet Kamu down. datang ke negara orang yang dulu kamu belum pernah membayangkan, sekolah, bekerja di sana, ada yang bisa kamu bagi informasi? Pasti banyak bingung dong di Iya. awal-awal. Dian waktu itu cuman karena dari pihak yayasan bilang 1 juta aja cukup untuk biaya hidup dulu sementara gitu kan nunggu. Ternyata di luar dugaan, 1 bulan itu Dian sama sekali belum tahu kampus Dian di mana. Dian masih ada di penampungan waktu itu. Dan akhirnya sempat telepon, ini gimana gitu kan, perdebatan sama Mama. Ya udah kalau Mama mau orangnya pulang aja Pulang gitu mah kan. pulang, ya, Iya. iya. Oh, Dian ceritain itu semua sama orang tua? Cerita karena nggak bisa. Dian orangnya paling nggak bisa bohong Kak. Oke. Jadi detail apapun dia pasti cerita. Terus kata Mama, pulang aja gitu kan. Wah, Tapi dia goyang dong kepikiran, tuh. 15 juta ini ntar bayarnya gimana Nah, itu. bahasa Betawinya udah kepalang tanggung ya. Iya, iya. Udah kepala nanggung. Pokoknya emaknya sama bapaknya udah pada nangis, Pak. Iya, betul. Akhirnya terus kamu berusaha. Konsisten tuh dari situ. Dian, kalau boleh tahu, Dian ini sarjana apa? Mengambilnya apa di itu? Di sana Taiwan? tuh, di Taiwan tuh sistemnya pas tahun Dian bukan Dian yang memilih. Tapi Tapi dipilihkan. kampus yang memilih dari hasil seleksi. Kamu dapatnya apa saya? Informasi manajemen. Keren. Abi mohon maaf, Abi sarjana juga?
D3 gua. Awalnya sebenarnya Iya. saya juga nggak mau kuliah waktu Iya. itu. Justru saya mau berangkat ke luar negeri bekerja melihat saudara-saudara saya. Tapi Iya. ternyata ibu saya anak satu-satunya, enggak, lo harus kuliah. Iya. Biar gue bangga apa segala macam. Ya deh kuliah, banyak main, akhirnya main sinetron sampai sekarang. Jalannya berbeda-beda ya. Iya Alhamdulillah. dong, gak apa-apa, yang penting kan ada Iya. edukasinya. Oke, ini ada fakta visual ya. Ini menarik Ya. sehingga akhirnya Dian menjadi viral. Ini dia. Waktu itu ada orang yang ngomong begini sama gue. Anak supir angkot aja mimpinya ketinggian pengen kuliah luar negeri. Alah bu, paling banter juga dia di sono jadi pembantu. Cuma emaknya malu makanya bilang program kuliah begitu. Sabarin aja. Alah paling kata juga nanti nggak kelar pulang, mana bisa bapaknya ngebiayain sampai dia lulus. Gak apa-apa, sabarin aja. Cuma sekarang gue mau ngomong doang atuh Mah, bah, Neng lulus. Nih, lu tengok baik-baik Meho University. Kagak percaya lu? Tengok baik-baik dia Nursiati. Nama gua Kunyang. Gua lulus. Lu jangan sekate-kate kalau ngomong gua lulus. Gua lulus. Makasih udah pernah ngomongin gua 4 tahun. Gua lu hina, lu kagak percaya kemampuan gua lulus. Wah. Oke. Memang Dari nih, sorry, ya. memang cara terbaik untuk membungkam mulut orang-orang yang membuli kita adalah bukan dengan membalas Dian. Apa yang kamu lakukan dengan menunjukkan dengan prestasi. Prestasi kamu ini sudah membungkam mulut banyak orang yang menganggap keluarga kamu tuh rendah. Keluarga kamu tuh kamu hanya anak supir angkot. Tapi aku percaya kamu tuh jadi mengangkat derajat keluarga, bintang dalam keluarga. Oke, pasti banyak bulian atau omongan-omongan yang nyinyir. Saya minta satu dari Dian yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupain, satu lagi dari Bapak. Pak, apa yang sampai sekarang Bapak nggak pernah lupain? Mulut Ya. orang pernah ngomong apa, Pak? Ini bukan berarti kita mengingat-ingat ya, Enggak, tapi ini nggak usah. sebagai amunisi yang membakar kita ke depan. Nggak perlu sebutin namanya. Betul. Ini untuk motivasi Iya, juga yang motivasi lain. kita. Apa yang sampai sekarang masih nyelekit di hati? Nah, Orang nggak pernah ngomong apaan? pernah ngomong begini sih teman saya juga, teman pribadi supir angkot. Heeh. Siapa anak mangkat ke luar negeri? Pakai bahasa Indonesia aja. Enggak. Ini kan orang Kerawang, Pak. Oh iya, oke. Ini mau dimaafin aja dulu Iya, ya. iya. Bapak dari. Iya. Siapa mangkat ke luar negeri, budak dibikeun wae, kumaha mau dijual batur. Oh. Kumaha mau ditipu batur. Artinya Pak, artinya Nih, kamu Maman punya anak cewek, kenapa dikasih aja pergi ke luar negeri? Kenapa nanti kalau dijual orang bagaimana? Kalau ditipu Astagfirullah. orang gimana? Kepikiran dong denger begitu. Waduh, saya udah jangan lagi aja. 7 keliling. Itu yang sampai sekarang masih bebekas. Puas, masih membekas. Dendam dalam hati. Setelah anak saya lulus jadi sarjana, saya sampai lari. Hei, anak gua udah jadi tukang sarjana tuh. Cucu-cucu. mohon maaf, mau nanya, ini bapaknya Neng apa bapaknya Sidul ya? Iya. Ini ada dua contoh kasus ya. Dulu di era awal 90-an ada sinetron Sidul anak sekolahan. Benar. Almarhum Benyamin begitu yakin dan Iya. begitu bangga Sidul bisa berhasil. Sekarang juga ada lagi. Nah, Dian, apa kalimat-kalimat apa atau nyinyiran apa atau bulian apa yang sampai sekarang masih bebekas? Dari lingkungan Dian pas di Taiwan. Terserah dari siapa aja. Mereka bilang, lu nggak pernah bisa gaya ya kayak kita. Kayaknya kita jarang ngajak lu nongkrong ya, lu diajakin ini itunya nggak bisa. Beli baju nggak mau samaan. Nongkrong di kafe nggak mau. Itu bener-bener masih membekas banget. Oh, ini tentang kehidupan sehari-hari kamu di sana. Ya. Itu yang mengatakan itu mahasiswa atau mahasiswi dari Indonesia atau dari negara lain? Nggak bisa disebut. Hah? Gak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa menjawab. Ya pokoknya intinya itu adalah nyinyiran-nyinyiran yang didapatkan bahwa sebenarnya bukan kamu nggak mau baju samaan ya, bukan nggak Karena mau kan nongkrong kita kafe. mikir kalau Dian royal di sana, Iya. Dian foya-foya di sana. Betul. Ini lagi pandemi nih, Benar. keluarga di rumah gimana? Benar. Sedangkan kita kan berangkat ke sana aja nih, berarti napas Senin Kamis nih bapak mama ya. Iya. Ya, apapun yang orang katakan untuk Dian, begitu juga untuk keluarga Dian, bapak dan ibu. Ternyata karena memang niat baik, usaha yang keras, doa yang tidak pernah putus dari kedua orang tua, Betul. akhirnya Dian membawa pulang dari Taiwan ke Indonesia ijazah ini. Keren.
Oke. ini dia. Tuh Pak. Ini dia. Nggak ngerti dia, Iya. nggak ngerti. Pak, jangan lupa dilaminating, di figura, dipasang gitu, di Kak. dinding ya Pak ya. Gini. Tapi gini, Oke. nih abis ini Dian akan menunjukkan bahwa Dian bukan hanya jago dalam hal edukasi ya, sudah lulus dari S1 dari Taiwan, tapi juga dia jago tari. Tapi sebelum Dian menunjukkan tarinya, Dian, ini kan udah memon euforia, kemenangan, glory. Kamu sudah reach mendapatkan S1. Tapi PR kamu masih panjang loh sayang, untuk mencari pekerjaan. Supaya Bapak Ibu diangkat derajatnya anak supir angkot, orang bisa menghargai keluarga kamu melalui prestasinya Dian. Nah kali ini Dian akan menunjukkan bahwa Dian ini bukan cuma jago belajar, tapi juga sini sayang, sini. Jago tari tradisional. Coba kita lihat nih. Bos, penari langsung datang. Indra paseh banget gitu ya. Pasnya banget nih penari. Dipakai aja ini. Selamat Oke. ya dia. Dapat ya. Ih. Coba Dian. Oke Dian, silakan. Ini. Tari apa nih? Tari Bajidor Kahot. Oke. Langsung aja nih. Musik. Asik ya? Oke. Keren. Walaupun udah sekolah kan kata orang, kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Ini diaplikasikan langsung loh. Tapi jangan pernah lupa dengan budaya negara tempat kamu dibesarkan. Betul. Tarian ini kamu perkenalkan nggak sama Iya. teman-teman kita di Di sana sana? kan ada festival-festival. Ah. Rutin biasanya 1 bulan sekali. Dia nari di sana di sini. Keren. Oke. Pak, satu kata Pak, bangga nggak ngelihat putrinya seperti ini Pak? Ayo. Di TV nasional lagi ya tuh. Bangga nggak? Bangga. Bangga luar biasa. Senang. Coba Dian, sampaikan sesuatu buat Bapak sebelum kita break iklan. Sampaikan sesuatu buat Bapak. Ini Lihat pertama Bapak. kali. Ya. Ini pertama kali bapak saya lihat saya pakai baju toga. Neng lulus. Makasih udah jadi orang tua yang baik. Mudah-mudahan Allah muliakan selalu Amin, kamu. amin ya Allah, amin. Amin, 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 amin. Karena Abah sama Mama berhasil mendidik anak-anak dengan baik. Amin ya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Luar biasa. Dian, satu lagi buat teman-teman di rumah, kalau dia mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, Ya. tapi ada rasa takut, apa yang kamu ingin katakan untuk mereka? Ngomong, saya. Silakan. Kita lahir di dunia ini tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Betul. Tapi kita bisa berusaha, berdoa, Ya. dan percaya bahwasanya Allah akan menyiapkan yang terbaik untuk Amin. kamu. Ya, gitu aja. Luar